karena itu kan bisa ditransmutasi dengan keilahian kita ya, Bro. Nggak bisa, bro. What is your Nggak bisa. Waktu ada gempa karena bumi, ya waktu ada gempa bumi aja, Jesus Kristus bingung. karena itu ranahnya unqualified absolute ya, Bro. Oh iya, ya. Dia super divine, bro. Jadi saya nggak tahu di Hindu gimana ya. Tapi kan ada dewa gitu yang kita sebut Tuhan yang ilahi, ada alam semesta gitu. Nah, kalau nggak ada alam semesta, si dewa ini nggak bisa terkontrol, bro. Jadi yang alam semesta nggak pandang bulu, mau manusia, mau dewa. Nah, sintesis dari ini namanya universal absolute. Itulah yang melahirkan I am. I am-nya evolusi terus. Itu falsafah dari buku biru tuh. Teman-teman udah pernah dengar buku biru, teman-teman? You should read, Pak, karena banyak memporak-porandakan pengetahuan kita ya, dan itu bisa dicek kebenarannya. Jadi buku biru itu, boleh cerita sedikit ya buku biru ya, Iya. supaya ada references kita ya, yang lain. Jadi buku Iya, biru itu, Bro. nah ini orangnya namanya William Sadler ya. William Sadler ini orang miskin, lalu dia kawin sama eh, keluarga Kellogg. Jadi kalau kita lihat ada makanan jagung Kellogg itu ya, Kellogg, nah itu yang terkenal sampai sekarang, itu keluarga jutawan. Jadi dia punya anak perempuan namanya Lena. Lena ini seorang dokter. William Sadler ini miskin, ada kos di rumahnya. Mereka kawin lah. Akhirnya jadi tahun 1905 itu kalau ada sepasang suami istri dokter di Amerika itu suatu yang luar biasa. Nah, William Sadler ini dia terkenal orang yang membongkar spiritism. Jadi spiritism itu banyak yang dibongkar sama dia bahwa itu trik. Jadi semua jadi yang dukun-dukun gitu di Amerika dia bisa bongkar gitu. Orangnya skeptik. Nah, dia jadi seorang psikolog. Nah, dia banyak nulis buku. Pernah dengar namanya James Randi atau enggak? Teman-teman pernah dengar James Randi? James Randi itu tokoh yang skeptik dan dia kasih taruhan 1 juta dolar. Jadi kalau ada santet gitu, buktiin santet, saya kasih 1 juta dolar gitu tuh dia. Dan dia selalu menang, nggak pernah kalah. James Randi. Nah ini William Sadler itu kayak James Randi-nya yang sekarang ini, tapi James Randi udah meninggal. Nah satu waktu sebagai seorang psikolog dia didatangi oleh seorang wanita, istri seorang tokoh terkemuka di Chicago. Nah perempuan ini datang dengan rahasia karena suaminya tokoh yang terkemuka. Jadi dia nggak mau publik tahu. Dia bilang, suami saya ini kalau tidur, itu dia ngoceh gitu. Dan oceh, dan tiap malam begitu. Kamu bisa periksa nggak? Tapi kamu harus datang ke rumah saya. Kamu nggak bisa dia nggak bisa ke klinik karena dia public figure. Jadi William Sadler datanglah ke sini. Itu dia perhatiin, dia tahu ini bukan trik. Jadi ini orang kayak channeling gitu ya, kayak channeling. Nah lalu dia bicara sama teman-teman koleganya untuk memecahkan kasus psikologi ini. Nah, ternyata sistematik sekali ya, ceritanya panjang gitu. Akhirnya apa yang disampaikan itu ditulis, ditulis dan nggak boleh dipublish sampai setelah Perang Dunia Kedua. Bukunya baru dipublish 1955. Nah, bukunya itu terdiri dari 4 chapter, 2000 halaman. Chapter pertama itu mengenainya mengenai kosmologi ya sebenarnya, kosmologi. Kosmologi baik yang ada di situ di alam sana sama yang di sini. Yang kedua, local kosmologi. Jadi kosmologi di time and space. Kalau yang di sini di non-time and non-space. Lalu yang ketiga, mengenai sejarah bumi. Mulai dari ras, terciptanya ras, suku bangsa, geografi, lengkap ceritanya. Lalu evolusi binatang, geologi. Nah, background saya geologis ya, jadi saya cek itu.
Dan di sana dia cerita mengenai teori plate tektonik. Malah plate tektonik itu belum ada waktu itu. Dan terbukti ada akhirnya. Nah, di sana banyak tulisan-tulisan yang waktu itu belum bisa dibuktikan, sifatnya ilmiah, termasuk kuantum ya. Eh, akhirnya satu-satu dibuktikan gitu. Yang menarik, chapter keempat. Chapter keempat itu 700 halaman, The Life of Jesus Christ. Jadi kalau orang-orang yang Kristen, Katolik, baca Alkitab, itu citranya jauh dari lengkap gitu. Karena itu dicitrakan setiap tahun kayak diary-nya Yesus gitu. Banyak word of wisdom di situ ya, banyak yang ya pandangannya beda banget gitu. Tapi menarik untuk dibaca lah, mengenai itu. Buku itu kalau orang spirituality menurut saya perlu dibaca. Karena buku itu datang karena dia melihat banyak kebingungan mengenai agama di bumi ini dan mengenai Tuhan. Ya, mereka mengenai Tuhan. Jadi yang chapter pertama itu mengenai itu. Nah, jadi mereka datang memberitahu bahwa alam semesta itu gimana, yang ilahi itu gimana. Detail banget, bukunya detail banget. Gitu ya. Nah, itu yang tadi disampaikan oleh, tapi bukunya susah, tingkat kesulitannya 9, Pak. Dari 1 sampai 9, 9,5. Yang disampaikan oleh AR, unqualified absolute. Nah, itu ada sesuatu yang absolut, tapi dia super divine ya. Jadi Tuhan-Tuhan yang berevolusi ini kalau dibiarkan bisa merajalela kan, jadi diseimbangkan oleh dia. Jadi konsepnya kayak di Hindu juga, dia menyeimbangkan lalu ada sintesisnya. Kira-kira gitulah itu. Nah, yang menarik dia mengatakan alam yang kita sebut alamnya Tuhan itu alam yang tidak mengenal waktu dan ruang, disebut alam yang sudah eksis, eksistensial. Jadi kalau kita bicara Tuhan, kita harus bayangkan dia ada di alam yang sudah eksis. Gitu. Nah itu dicitrakan detailnya gimana gitu. Terjadinya alam eksistensial. Nah alam kita, ruang yang ruang dan waktu itu alam evolusi. Jadi konsepnya Tuhan itu berevolusi dari yang eksistensial menjadi evolution. Nah, puncaknya nanti terjadi collective consciousness antara manusia dengan yang ilahi membentuk satu being yang disebut supreme being. Sehingga perjalanan AM itu yang eksistensial itu menjadi setengah lengkap lah ya dari Tuhan yang eksistensial menjadi eksistensial experiential, tapi nggak berhenti di situ karena akan ada lagi alam di mana hanya ada ruang, tidak ada waktu. Karena waktu itu fungsi dari ruang. Karena ruangnya berkembang lebih cepat, waktunya tuh lagging, ketinggalan. Nah, itu yang disebut God Ultimate. Ultimate itu disebut yang terakhir. Ternyata nggak berhenti juga sampai situ. Nanti dia berevolusi lagi menjadi God the Absolute yang disebut I Am. Ternyata I Am yang di situ nggak berhenti juga, berevolusi lagi jadi I Am. Jadi I Am itu ada beberapa layer, tak terhingga, infinite. Nah, kita ini sebenarnya ikut berpartisipasi dalam pembentukan Supreme Being itu. Sehingga kita menjadi God juga. Anggap aja itu citra dongeng ya, tapi dongeng yang menarik gitu. Nah, satu saat saya di Italia, saya pergi ke daerah di Torino. Di situ ada perkampungan, namanya nggak bukan nama Itali, namanya Damanhur. Damanhur. Itu tahun 1982 belum ada apa, baru dibikin tuh ya. Nah kalau you lihat itu, Damanhur itu kan di bawahnya, di bawah kaki Gunung Alpina. Gunung Alpina kan batuannya granit, keras banget. Tapi di bawah Gunung Alpina itu ada 12 orang yang membuat uh, candi, ya, membuat stupa, membuat tapi very futuristic. Bayangin, mereka hanya pakai palu, ya, nggak pakai alat-alat berat. Selama sekian tahun, 20 tahun mereka ngebangun.
luar biasa indahnya, luar biasa indah. Tapi kan itu ilegal kan. Nah, karena ilegal, akhirnya ketahuan mereka bikin itu, hakim memutuskan untuk dihancurkan. Jadi ketika polisi datang ke tempel itu yang di bawah Gunung Alpina, Damanhur, ketika mau dihancurkan, polisi-polisi pada nangis, hakim, jaksa juga pada nangis. Karena saking indahnya. Akhirnya nggak jadi dihancurin. Dan sekarang jadi heritage. Nah, di situ Pak Jimbar, kalau mau melanjutkan yang di Jogja, ada baiknya ke sana. Karena di sana berkumpul semua orang gitu ya. Ada beberapa pemegang Nobel Prize. Mereka bikin kayak perkampungan gitu ya di situ. Bahkan punya mata uang sendiri. Punya mata uang sendiri. Nah, jadi banyak orang datang ke situ ikut workshop mengenai cara bikin emas dari monoatomik, cara bikin time machine, macam-macam teknologinya, macam-macam. Nah, antara buku biru ini sama tempel yang di Damanhur itu banyak sekali kesamaan ceritanya. Jadi ketika saya di sana, saya pernah tinggal di sana di Damanhur sambil mendaki Alpina. Eh, dan mereka juga punya olimpiade, jadi olimpiade olahraga ada juga di situ. Jadi satu komunitas tersendiri. Kalau ada rezeki, kapan-kapan ke sana ke Damanhur. You bisa cek ya di internet, coba cek ya. Damanhur, lihat image-image-nya, gambar-gambarnya. Tempel-tempel yang mereka bikin, yang dan nah, yang menarik yang tadi sampaikan unqualified absolute. Jadi ada deity yang kita sebut Tuhan ya. Deity itu berevolusi, berevolusi deity itu. Nah, dia diseimbangkan oleh yang namanya alam semesta ya, unqualified absolute. Jadi unqualified absolute yang nggak pandang bulu, mau deity, mau manusia, kalau mereka mau menyeimbangkan, berarti fungsinya menyeimbangkan. Itu kira-kira lah pada kupu biru, esensinya.